Jangan menikah untuk dibahagiakan. Karena apa? Itu jebakan. Kalau Anda menikah dengan tujuan untuk dibahagiakan, yang terjadi adalah Anda menuntut pasangan untuk membahagiakanmu kalau bisa mengorbankan pasangan. Tapi sebaliknya, yang benar adalah menikahlah dengan bahagia. Nah, orang-orang yang sama-sama bahagia itu akan overflow, memberi. Dan ketika pasangan yang saling membahagiakan, pernikahannya akan awet. Dalam hubungan apapun juga sama. Nah, itulah sebabnya Anda harus bangun hubungan dengan dasar kasih. Tuhan itu ternyata sudah memberikan kita kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, masalahnya begini, sekalipun Anda punya kunci, tapi kalau Anda nggak mengerti rahasia kuncinya, Anda nggak bisa memanfaatkannya. Itulah sebabnya, saudara, Anda perlu mengerti firman. Kalau itu dalam konteks hubungan, Anda tahu kuncinya, maka Anda bisa mengalami yang namanya terobosan dan pemulihan dalam hubungan. Dan kalau Anda sudah ngerti rahasianya, sekarang semuanya ada di tangan Anda. Apakah terjadi pemulihan atau tidak? Apakah terjadi terobosan atau tidak di dalam hubungan Anda, di dalam pernikahan Andalah yang menentukan. Dalam hubungan ternyata Tuhan itu memberikan kita kunci-kunci. Bagaimana kita bisa mencapai relationship goal dalam semua aspek hubungan yang kita miliki. Relationship goals itu bukan hanya bicara soal hubungan pacaran atau suami istri. Tapi itu juga bisa bicara tentang hubungan keluarga. Antara orang tua dengan anak, antara kakak adik, termasuk hubungan kerja maupun pelayanan. Nah, kenapa hubungan itu penting? Karena memang Tuhan menciptakan kita untuk membangun hubungan. Tuhan nggak mau kita semua ini terisolasi atau tidak berhubungan. Bahkan hubungan kita itu menentukan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan berkata kalau kita nggak bisa mengampuni sesama kita, Tuhan juga nggak bisa mengampuni kita. Berarti kualitas hubungan kita dengan sesama menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Termasuk, saudara, kualitas hubungan kita dengan sesama itu menentukan kualitas doa kita. Apakah persembahan kita itu diterima atau tidak di hadapan Tuhan. Bahkan kemampuan kita dalam membangun hubungan itu bisa menjadi faktor di dalam keberhasilan kita. Kalau kita bergaul sama orang negatif, kita akan menjadi orang yang negatif. Kalau kita bergaul sama orang-orang yang pahit dan pesimis, kita akan jadi orang yang pahit dan pesimis. Makanya hati-hati dengan siapa kita bergaul. Hubungan itu sangat penting. Saya akan bagikan ada 3 kunci bagaimana Anda bisa meraih atau mencapai relationship goal Anda. Kunci yang pertama adalah present yourself as trustworthy. Bisa dipercaya sama orang. Kepercayaan itu modal dari sebuah hubungan. Ketika kepercayaan itu mulai hilang, biasanya hubungan juga akan lenyap. Nah, apabila dalam hubungan Anda itu belum ada tumbuh kepercayaan, taburlah sesuatu di dalam hubungan itu. Dan di sini saya akan bagikan ada 3 bahan dasar dari trustworthy. Yang pertama, kasih. Coba cek, dalam hubungan pacaran, hubungan pernikahan, dengan rekan kerja, hubungan pelayanan, Anda membangun atas fondasi apa? Love atau lust? Apa bedanya love dengan lust? 1 Korintus 13, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih adalah keputusan yang diambil atas keinginan seseorang untuk menguntungkan atau membahagiakan orang lain, dan kalau bisa mengorbankan diri sendiri. Baliknya, lust itu mementingkan diri sendiri atas dasar ingin mendapatkan keuntungan, kalau bisa merugikan atau mengorbankan orang. Kalau Anda ingin dapat dipercaya, Anda harus bangun hubungan dengan dasar kasih. Bahan dasar yang kedua dari kepercayaan adalah kejujuran. Saudara, kalau kita membangun hubungan kan kita sering bertanya ya, apakah orang ini kalau aku jadikan partner bakal menipu aku atau tidak ya? Orang ini tulus nggak ya? Orang ini baik nggak sih? Sebetulnya pertanyaan itu jawabannya simple. Kalau Anda ingin tahu isi orang itu baik atau enggak, coba cek dan ujilah apakah dia itu jujur atau tidak. Kalau dia sering bohong-bohong kecil, dia pasti membohongimu. Jadi Anda nggak bisa ngomong gini, Pastor Fuji, ya pacarku ini dia kalau kerja dia nipu-nipu dikit lah. Zaman sekarang kalau nggak ada nipu-nipunya nggak dapat cuan, nggak dapat untung. Tapi jangan khawatir lah, orang ini sayang kok sama aku. Saudara, Anda jadi orang paling naif di dunia ini. Hal pertama yang perlu diubah dalam kehidupan kita seorang Kristen, ya bicara soal transformasi dalam mulut kita. Buanglah dusta. Orang yang suka bohong itu mempercayai bahwa kebohongan itu lebih efektif daripada kebenaran. Jadi seolah-olah berbohong itu lebih membantu dalam kehidupan ini. Salah besar. Anda nggak mungkin bisa membangun hubungan atas fondasi kebohongan. Karena apa? Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mau dibohongin. So, kalau Anda ingin present yourself as trustworthy, Anda harus hidup dalam kejujuran. Bahan dasar ketiga, kalau Anda ingin present yourself trustworthy, ketiga adalah kesetiaan. Kesetiaan itu mengundang kepercayaan. Setia terhadap apa? Pertama-tama terhadap tanggung jawab. Dan kalau Anda berbuat salah, beranilah bertanggung jawab. Beranilah mengakui kesalahan. Sekalipun Anda salah, tapi kalau Anda berani mengakui kesalahan, Anda tidak akan kehilangan kepercayaan.
Tapi kalau Anda sudah salah, tapi ngeyel, situlah kepercayaan orang akan turun terhadap hidup Anda. Nah, kunci yang kedua, bagaimana bisa mencapai relationship goal? Yang kedua adalah present yourself as healthy emotionally. Anda harus sehat secara emosional. Coba cek saudara, dalam konflik, memang tidak semua konflik itu berasal dari diri kita. Tapi kalau Anda lihat diri Anda sering konflik sama orang, sama si A, si B, si C, si D, sampai si Z, jangan-jangan sumber permasalahannya itu bukan pada orang lain, tapi sumber permasalahannya ada pada diri Anda. Kenapa saudara? Orang yang sering konflik biasanya di dalam dirinya, dia konflik dengan dirinya sendiri. Orang yang terluka, itu melukai orang. Orang yang suka benci orang, itu biasanya dia benci sama dirinya sendiri. Karena Alkitab katakan, kita nggak bisa mengasihi orang kalau kita nggak bisa mengasihi diri kita sendiri. Coba cek, dengan siapa Anda lebih sering konflik berulang-ulang? Dalam area mana Anda lebih banyak mengalami konflik? Reaksi-reaksi apa yang sering muncul ketika Anda dalam konflik? Kebiasaan apa yang sering mengakibatkan Anda berperilaku tidak baik? Nah, coba cek. Kalau itu seringkali ada patternnya, jangan buru-buru lihat permasalahan di orang lain, tapi coba lihat diri sendiri. Bisa jadi ada sesuatu yang perlu Anda bereskan. Nah, ada 3 hal yang saya akan propose bagaimana supaya menjadi sehat secara emosional. Yang pertama, berdamailah dengan orang lain. Anda perlu membereskan luka yang diakibatkan dari orang. Saudara, selama Anda hidup di dunia ini, Anda pasti pernah disakiti. Karena kita berinteraksi dengan manusia berdosa. Nah, itulah sebabnya, saudara, kita perlu bereskan. Kalau Anda dikecewakan, disakiti, dikhianati orang, itu Anda nggak bisa kontrol. Itu adalah perbuatan orang terhadap Anda. Tapi hidup dalam kepahitan, hidup dalam sakit hati, hidup dalam kebencian, itu pilihan, itu keputusan. Semua kembali kepada keputusan. Jadi keputusan yang pertama, berdamailah dengan orang lain dengan cara apa? Lepaskan pengampunan supaya hatimu sembuh. Kalau luka itu nggak sembuh, ada 3 efek yang Anda akan lakukan. Yang pertama, Anda akan membangun tembok. Anda akan membangun jarak terhadap orang-orang di sekitar Anda, termasuk kepada orang-orang yang Anda kasihi. Kenapa Anda bangun tembok? Karena hatimu sakit, takut dilukai lagi. Anda bangun tembok. Anda nggak bisa dekat sama anak-anakmu, Anda nggak bisa dekat sama orang-orang yang Anda kasih. Saudara, Anda kayak ada tembok gitu loh.